Hai, kami dari Kompak 14 dan di video ini kami akan menjelaskan permasalahan terkait dengan tema yaitu tata kelola open space di perkotaan. Sebelum itu, nama saya Bobi Hasan Fauzan dan saya akan menjelaskan apa sih open space di perkotaan itu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau yang memanjang dari Sabang sampai Merauke dan kemudian dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Dengan ini tentu saja menyebabkan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang bermacam-macam di masing-masing pulau. Tetapi kota di Indonesia masih harus mengelola dengan serius karena terakhir media atau surat kabar sering memberitakan terkait dengan pengelolaan perkotaan yang kurang baik sehingga menyebabkan banjir, kemacetan, polusi, kemiskinan yang ada di masyarakat dan lingkungan di wilayah perkotaan. Seperti di kota-kota besar yakni lebih tepatnya pada kota Jakarta dan sekitarnya. Permasalahan perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta tidak konsistennya pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud adalah bentuk perencanaan visi kota untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota tersebut. Tujuan penyelenggaraan open space di perkotaan ini ialah agar menjaga keseimbangan ekosistem serta melestarikan dan keserasian yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Menurut Hadi Muljono bahwa tata kelola perkotaan merupakan proses yang terbentuk berdasarkan hasil interaksi antara aktor-aktor pembangunan di kota dan membicarakan bagaimana para aktor pembangunan mengambil keputusan terkait cara mereka berencana, membiayai, dan mengelola hal-hal terkait perkotaan. Tata kelola perkotaan yang dimulai dari proses perencanaan, pembangunan, sampai dengan implementasi dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat berlangsungnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Kemudian, dukungan pemerintah yang baik juga ikut meningkatkan peluang kota berkelanjutan. Keberhasilan program tata kelola perkotaan yang berkelanjutan seperti transportasi hijau tergantung oleh tata kelola pemerintahan mulai dari perumusan, implementasi kebijakan, kesepakatan, dan kerjasama. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraflaha Rosidi dengan NIM 14010120120041. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kita mengetahui apa itu open space. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa permasalahan umum yang muncul dari sistem open space ini. Permasalahan-permasalahan umum yang terjadi dari sistem open space ini misalnya adalah terbatasnya lahan di wilayah pusat kota. Penyediaan ruang terbuka di wilayah pusat kota mengalami kendala lahan yang sangat terbatas. Wilayah pusat kota sudah terlanjur menjadi kawasan terbangun dengan kepadatan yang tinggi. Kalaupun ada lahan yang masih kosong, biasanya harga lahan tersebut itu sangat tinggi karena letaknya yang strategis yaitu di wilayah pusat kota. Kemudian berikutnya adalah adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan juga pihak swasta. Ruang terbuka hijau belum menjadi prioritas dalam pembangunan kota. Hal ini terlihat dari kebijakan anggaran yang masih rendah dan juga ketika dalam proses pembangunan kota, ruang terbuka hijau seringkali dikalahkan. Misalnya seperti taman kota yang harus dikurangi porsinya karena adanya pembangunan untuk sektor privat ataupun sektor publik. Kemudian, tanaman poros jalan juga harus ditebang karena adanya pelebaran jalan dan masih banyak lainnya. Kemudian lingkungan perkotaan menjadi tidak seimbang dari segi ekologi dan juga segi ekonomisnya. Menurunnya kuantitas dan juga kualitas dari
Ruang terbuka publik tersebut, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non-hijau, telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan tersebut. Ketidakseimbangan tersebut diperkuat dengan seringnya terjadi banjir di daerah perkotaan. Kemudian, tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan sosial seperti kriminalitas, tawuran antar warga, dan lainnya. Serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres dan yang jelas berdampak kepada pengembangan wilayah kota tersebut. Perkenalkan, saya Enggar Maulana Putri dengan NIM 140-101-2014-0045. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab permasalahan open space di perkotaan. Ruang terbuka publik yaitu ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang waktu dan tanpa pungutan biaya. Selain itu, ruang terbuka publik tidak harus berupa taman atau RTH, tetapi semua ruangan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat tanpa dipungut biaya dapat disebut dengan open space atau ruangan terbuka. Idealnya, open space yang baik dapat mengandung unsur-unsur antara lain comfort atau kenyamanan, relaxation atau relaksasi, passive engagement atau aktivitas pasif, active engagement atau aktivitas aktif, dan discovery atau pengalaman. Faktor yang mempengaruhi permasalahan pembangunan di ruang terbuka publik yaitu 1. Lokasi ruang terbuka publik. 2. Munculnya aktivitas yang tidak seharusnya di ruang terbuka publik atau open space. 3. Fungsi bangunan di sekitar open space. 4. Desain ruangan di sekitar open space. 5. Peraturan pemerintah yang belum mampu mengatur tentang penggunaan open space dengan maksimal. Kelima faktor tersebut yang mempengaruhi munculnya pedagang kaki lima di sekitar open space dan parkir yang dipungut biaya atau parkir liar dan aktivitas transportasi. Wilayah perkotaan didominasi oleh penggunaan lahan industri, perumahan, perdagangan jasa, perlindungan setempat, ruang terbuka atau open space yang memiliki prioritas yang berbeda-beda. Faktor utama yang paling berpengaruh di perkotaan adalah zona industri dengan tata guna lahan, zona perumahan dan perdagangan jasa dengan alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang, dan zona perlindungan setempat dengan ketersediaan anggaran, sedangkan ruang terbuka dengan daya serap pohon terhadap udara. Halo semuanya, perkenalkan namaku Audrey Shalom dengan NIM 140101-2014-0206. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang permasalahan khusus dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Dalam implementasinya, upaya pemerintah Kota Semarang mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun kendala dan permasalahan yang dialami sebagai berikut. Yang pertama, gap yang terlalu besar antara kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau dengan kondisi existing. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di mana undang-undang tersebut membahas tentang penataan ruang yang mewajibkan kota atau kabupaten harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30%. Dari luas wilayah masih sangat jauh dari kondisi existing ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Walaupun jika mengacu pada Permendagri 1 tahun 2007, luasan ruang terbuka hijau Kota Semarang seluas lebih dari 50%. Namun angka 50% bukan ruang terbuka hijau yang sebenarnya, karena bukan sebagai ruang terbuka hijau dalam rangka pelayanan kebutuhan manusia. Namun, luasan tersebut hanya sebatas lahan hijau yang belum terbangun dan kemungkinan kedepannya diperkirakan akan menjadi lahan non-ruang terbuka hijau. Yang kedua yaitu lahan terbatas di wilayah pusat kota. Penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah pusat kota mengalami kendala lahan yang sangat terbatas. Wilayah pusat kota sudah terlanjur menjadi kawasan terbangun dengan kepadatan yang tinggi. Kalaupun ada lahan yang masih kosong, harga lahan tersebut akan sangat tinggi karena letaknya yang strategis yaitu di pusat kota. Tiga yaitu alokasi pendanaan pemerintah yang terbatas. Pengembangan ruang terbuka hijau belum mendapatkan alokasi anggaran yang besar dalam rangka untuk pembelian lahan-lahan yang akan dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Anggaran yang tersedia hanya sebatas pembangunan ruang terbuka hijau di lahan-lahan milik pemerintah serta anggaran perawatan
bagi ruang terbuka hijau yang sudah ada, sehingga diperlukannya alokasi yang cukup besar jika ingin melakukan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan terpusat kota dengan pengadaan lahan-lahan yang baru. Yang keempat yaitu ruang terbuka hijau masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan kota. Dalam kebijakan pembangunan kota, pengembangan ruang terbuka hijau belum menjadi prioritas. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan anggaran yang masih sangat rendah dan juga ketika dalam proses pembangunan kota, ruang terbuka masih sering kali dikalahkan. Misalnya saja taman yang harus dikurangi akibat pembangunan gedung ataupun tanaman poros jalan yang harus dikalahkan ketika adanya pelebaran jalan maupun saat reklame iklan yang tertutup tanaman, maka tanaman tersebut harus dipotong. Hal-hal tersebutlah yang menandakan bahwa kebijakan pembangunan belum berpihak kepada ruang terbuka hijau. Sumber daya manusia di instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan ruang terbuka hijau setiap setahun semakin berkurang dan semakin tidak mampu untuk bertanggung jawab dalam mengawal kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau. Sebagai satu contoh, idealnya, satu taman kecil harus diampu oleh minimal 5 orang tenaga. Namun kenyataannya di lapangan, 3 orang tenaga harus mengampu lebih dari 3 taman, sehingga dalam perawatannya, taman seringkali terkesan tidak terawat. Yang keenam yaitu ruang terbuka hijau yang ada belum memiliki fungsi yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang ada terkesan hanya sekedar untuk dibangun saja, namun belum begitu memperhatikan kaidah-kaidah ruang terbuka hijau yang harus bisa berfungsi secara ekologis, estetis, sosial, dan ekonomis. Perkenalkan, nama saya Nadifa Khairunisa, dan di sini saya akan menjelaskan solusi pemerintah dalam permasalahan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Pemerintah kota melalui pemerintah kecamatan atau kelurahan bersama-sama dengan dinas teknis terkait wajib mengusahakan dan mendorong peran serta masyarakat setempat dalam penyelenggaraan tata ruang hijau di wilayah Kota Semarang. Lalu melibatkan peran serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan rencana ruang terbuka hijau di Kota Semarang, sehingga upaya pemerintah dalam menghimpun peran serta masyarakat dapat tepat sasaran dan dapat menjadi sebuah gerakan sosial yang dimulai dari tingkat komunitas masyarakat. Selanjutnya, kemitraan dengan pihak swasta dalam hal penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Semarang. Sekian dari kelompok 14, sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.